Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulinar dengan NIM A1P1180015. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi, di mana judul materi yang akan saya bawakan yaitu berjudul Jenis dan Penanggulangan Bencana Alam, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, menjelaskan tentang pengertian bencana, kemudian menjelaskan jenis-jenis bahaya, kemudian yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis bencana alam. Kemudian lanjut, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan bencana? Dalam hal ini, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dapat mengakibatkan dampak psikologis bagi korban bencana itu sendiri. Kemudian, jenis-jenis bencana yang pertama yaitu bencana alam, kemudian yang kedua yaitu bencana non-alam, dan yang ketiga yaitu bencana sosial. Dalam hal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bencana alam, di mana bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya seperti banjir, tsunami, gempa tanah longsor, angin topan, dan letusan gunung api. Lanjut, poin yang kedua yaitu bencana non-alam, di mana bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam, di mana contohnya yaitu seperti bencana kelaparan, kemudian hama tanaman, gagal teknologi, dan wabah penyakit seperti yang saat ini kita rasakan, yaitu adanya wabah penyakit virus corona yang sedang melanda Indonesia bahkan dunia saat ini. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga yaitu bencana sosial, di mana bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Contohnya ada antara lain tawuran antar sekolah, kemudian demo, teror dan konflik antar kelompok, konflik antar suku, dan konflik antar organisasi. Kemudian lanjut yaitu jenis-jenis bahaya menurut Badan PBB dengan nama UNISDR, di mana yang pertama yaitu bahaya beraspek geologi, kemudian yang kedua bahaya beraspek hidrometeorologi, yang ketiga yaitu bahaya beraspek biologi. Dalam hal ini saya akan memaparkan apa yang dimaksud dengan bahaya beraspek geologi, di mana bahaya ini berkaitan erat dengan pergeseran lempeng seperti yang telah kita pelajari di kelas 1 SMA. Pergeseran benua dapat mengakibatkan perpindahan letak benua dan lautan dari waktu ke waktu, pembentukan gunung api dan pegunungan serta bukit-bukit lipatan dan patahan. Kemudian lanjut poin yang kedua yaitu bahaya beraspek hidrometeorologi, di mana bahaya hidrometeorologi ini adalah bahaya yang ditimbulkan dari kondisi cuaca yang berhubungan dengan air. Contohnya seperti banjir, angin topan, kekeringan, dan gelombang pasang. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, yaitu bahaya beraspek biologi. Sedangkan bahaya yang satu ini merupakan bahaya yang ditimbulkan dari makhluk hidup. Contohnya seperti hama tanaman, kemudian wabah penyakit seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu penyakit COVID-19, di mana penyakit ini yang saat ini sedang melanda Indonesia bahkan hingga dunia. Kemudian lanjut ke jenis-jenis bencana alam, di mana yang pertama yaitu banjir, yang kedua angin topan, yang ketiga tanah longsor, dan yang keempat yaitu gempa bumi. Selanjutnya tsunami, dan yang terakhir letusan gunung berapi. Baik, pada kesempatan kali ini kita dihadapkan dengan sedikit pertanyaan, yaitu jelaskan bencana apa saja yang dapat ditimbulkan dari kegiatan yang ada di gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu gambar penebangan hutan secara besar-besaran, di mana ketika penebangan hutan dilakukan maka dapat mengakibatkan bencana kekeringan, kemudian tempat penyerapan air atau penyimpanan air itu menjadi berkurang karena ketika pohon ditebang maka proses penyerapan air akan semakin sedikit.
karena fungsi dari akar pohon itu sendiri dapat digunakan untuk tempat penyimpanan air dan penyerapan air yang bisa disebarkan ke dasar tanah dan diteruskan ke daun. Kemudian ketika hujan turun dapat mengakibatkan air yang tertampung ke dasar tanah itu menjadi sedikit sehingga mengakibatkan bencana banjir. Kemudian lanjut ke gambar yang kedua, yaitu kebakaran hutan, di mana ketika kebakaran hutan terjadi dapat mengakibatkan bencana kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, di mana yang pertama dapat mengakibatkan penyakit gangguan pernapasan dan infeksi paru-paru, dapat mengganggu proses pernafasan dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut. Kemudian lanjut ke gambar yang ketiga, yaitu proses pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di pesisir sungai, di mana ketika sampah masyarakat itu dibuang ke sungai dapat mengakibatkan pendangkalan di dasar sungai. Ketika sungai menjadi dangkal atau sampah yang tertumpuk ke dasar laut itu menjadi banyak, ketika hujan turun dapat mengakibatkan air sungai itu tidak dapat ditampung lagi, sehingga dapat mengakibatkan air sungai naik ke atas permukaan bumi yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.